Oke, kok agak nge-lag nih sebentar ya, Mas. Punten 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 punten. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, sepertinya agak loading, tapi nggak apa-apa. Saya coba jelasin. Nah, berikutnya bagian otak yang terlibat adalah namanya kita sebut amigdala atau otak emosi. Oke. Nah, otak emosi ini itu kalau tadi kan prefrontal cortex ada di depan ya. Prefrontal cortex ada di depan. Nah, kalau otak emosi ini amigdalanya ada di dalam. Dia di subcortex, dia masuk ke dalam. Karena memang perkembangannya si siapa namanya? Si otak ini dari belakang ke depan gitu. Dari belakang ke depan. Nah, si amigdala ini ada di dalam, kecil seperti biji biji almond lah ya. Biji almond gitu ya, kecil sekali. Tapi itu luar biasa fungsinya untuk emosi. Dan waktu ada banyak buku yang bilang ketika kita lahir ke dunia gitu ya, itu otak emosi kita sudah aktif, amigdala kita sudah aktif. Nah, ini udah jalanin 100%. Nah, itu ya, otak emosi. Si prefrontal cortex saya sebutnya otak pertimbangan biar gampang. Nah, otak emosi ini, warna merah itu namanya amigdala. Dia bagian dari sistem limbik namanya. Anyway, kalau teman-teman nggak keberatan, boleh juga di capture kegiatan kita terus di posting di medsos supaya apa namanya, supaya oh, mengedukasi, meng-trigger teman-teman yang lainnya supaya join karena kita doing this for free, kita berharap banyak yang teredukasi. Anyway, di Jakarta lagi hujan nih. Buat teman-teman yang di Jakarta, ini lagi enak banget nih malam minggu hujan. Habis kita sambil denger ini, sambil bikin mie rebus, enak. Sambil teh manis anget atau kopi anget. Oke, ada yang ada tanya tapi mungkin sedikit penjelasan sampai otak emosi ya. Nanti kita mulai tanya jawab. Izin bertanya Kak Firman, mangga, mangga. Memang muka saya tuh masih kakak-kakak. Oke, jadi otak emosi ini, amigdala, itu saya suka bandingkan seperti versus gitu ya, seperti lawan nih dua ini. Karena otak emosi waktu lahir, kita lahir dia udah aktif 100%, sedangkan otak pertimbangan tuh belum. Otak pertimbangan tuh belum. Itu aktifnya bertahap. Ada satu buku saya sempat baca, aktifnya tuh prefrontal cortex usia 7 tahun. Tapi menurut saya sih sebenarnya kita udah mulai kelihatan sebelum usia itu, karena anak saya umur 3 tahun itu saya suka tanya, saya kasih tahu tentang surga, tentang neraka gitu. Setelah dia tahu, saya tanya, kamu mau masuk mana, surga atau neraka? Surga lah ya gitu. Atau dia bisa milih nih anak 3 tahun nih. Sebenarnya nggak cuma itu kan, banyak hal lain yang saya suka kasih jelas gitu ya komparasinya. Dia bisa milih dengan tepat gitu. Artinya otak memilihnya, otak pertimbangan yang sudah mulai aktif tuh. Mungkin tapi akan on and off pastinya ya. Apa namanya si prefrontal cortexnya. Sedangkan otak emosinya nggak usah diapa-apain teman-teman, dari kecil udah aktif gitu, udah on banget. Gitu. Udah makanya kita memang makhluk emosi, which is sebenarnya bagus kita makhluk emosi. Jadi karena kita punya emosi, kita jadi bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Karena kita punya emosi, kita terhindar dari bahaya. Karena emosi itu kan ada fungsinya ya. Emosi takut itu menghindarkan kita dari bahaya. Cemas juga, apalagi misalnya emosi happy ya untuk menjalin hubungan gitu ya. Emosi apa banyak, semua itu emosi ada tujuannya gitu. Nah, dan bagus buat kita sebagai individu, buat sebagai makhluk gitu. Tapi karena memang dari kecil itu terlalu aktif, kadang-kadang itu menjadi apa sih hal yang utama. Jadi membajak, otak emosi atau amigdala ini suka membajak. Karena saking emosinya, kita ditilang sama polisi, akhirnya kita banting tuh motor kita. Nah, kalau kita bicarakan mengenai mental health kan tadi mengenai potensi diri, kita produktif, kita bisa menghadapi stres, kita bisa berkontribusi, itu kan sangat-sangat membutuhkan kemampuan manage emosi.
berkontribusi di lingkungan. Ya kalau kita misalnya bawaannya julid sama tetangga karena kita iri, dengki gitu kan, karena kita nggak bisa kontrol emosi kita karena kita merasa kita apa namanya nggak adil atau dia dapat perlakuan spesial, akhirnya kita jadi nyinyir misalnya gitu. Itu kan part of kita nggak bisa kontrol emosi. Apalagi kita nggak bisa produktif karena kita sebel, kita bete sama teman-teman kerja dan atasan kita, sama teman-teman sekolah atau sama guru kita. Pada saat itu sebenarnya kita ya itu dikuasai sama emosi kita. Apalagi tadi ya kita nggak bisa ngadepin stresor. Misalnya stresor umum itu ya mungkin macet di jalan, kita jadi marah-marah. Mungkin stresor umum adalah apa namanya ujian misalnya di sekolah, itu kan stresor ya. Kita nggak bisa ngadepinnya, kita malah stres gitu. Gitu. Kita nggak kenal potensi diri kita karena kita mungkin males gitu ya. Jadi kita nggak punya dorongan untuk menggali. Malas itu emosi negatif. Atau kita mungkin merasa diri kita tuh bukan siapa-siapa, kita tuh gagal. Nah, gue mau siapa lah, emang gue nggak bukan siapa-siapa gitu. Gue mati juga nggak ada yang peduli gitu. Mungkin itu didapati sama orang-orang yang mungkin tendensinya ke depresi. Tapi artinya semua itu basicnya adalah kita dikuasai sama emosi. Oh, punten jangan dicoret-coret layarnya. Ada yang coret nih layarnya. Gitu ya. Jadi apa namanya? Kita sangat 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 kita ini makhluk emosional. Dan ketika kita bicara mental health adalah bagaimana kita mengontrol si amigdala. Bagaimana kita memanage si amigdala. Oke. Punten ya, karena udah ada yang nanya, saya saya jawab dulu pertanyaannya. Saya stop share dulu ya. Oke. Terima kasih udah nanya. Karena teman-teman ada yang nanya, jadi ketika bertanya, teman-teman yang lainnya yang tadinya mungkin dengerin doang gitu ya, karena pertanyaan ini menarik, mereka jadi dapat pelajaran juga. Jadi benefitnya kalau ada yang bertanya adalah yang lain teredukasi juga. So jangan ragu untuk bertanya. Ada pertanyaan dari Mas. Anyway kalau ada pertanyaan yang sekiranya private boleh disampaikan ke Nadia, yang bisa dilihat tuh ada co-hostnya, itu asisten psikolog saya, atau mungkin ke saya langsung privately. Misalnya mau dianonimkan gitu ya, pertanyaannya boleh banget. Izin bertanya Kak, apa yang menjadi indikasi adanya kerusakan dalam otak prefrontal cortex? Oke, kalau kita bicarakan kerusakan, sebenarnya nggak ada cara lain. Kita perlu brain scan, kita perlu MRI gitu ya, kita perlu PET scan atau yang lainnya gitu. Tapi kalau misalnya bukan berarti kalau misalnya kita itu depresi gitu ya, otak prefrontal cortex kita tuh rusak, bukan berarti. Bisa jadi kita sebutnya nggak maksimal, nggak aktivitasnya tuh nggak maksimal gitu. Jadi ada wujudnya ada, bukan rusak. Kalau rusak tuh kesannya kayak misalnya dia kayak cowak gitu ya, kayak si Phineas Gage tadi ada kowak gitu ya, bolong gitu ya. Tapi ada otaknya, cuma nggak dimaksimalin selama ini tuh nggak dilatih karena prefrontal cortex ini adalah bagian otak yang perlu dilatih. Itu sebuah keterampilan ketika kita punya kemampuan untuk memanage emosi, mengambil keputusan, itu sebuah keterampilan by the way. Maksudnya sebuah keterampilan adalah ya itu perlu dilatih. Keterampilan nggak ada yang nggak perlu dilatih, itu perlu dilatih. Seni pun bisa gambar itu perlu dilatih. Kalau nggak pernah dilatih ya nggak akan dapat gambar yang bagus gitu ya. Gitu ya. Semoga menjawab ya. Lalu ada pertanyaan lagi tadi untuk cara mengontrol dari Mbak Indah, untuk cara mengontrol emosi dan stres gimana Kak? Kamu ngapain? Untuk mengontrol emosi dan stres gimana? Untuk mengontrol emosi dan stres artinya gini, kita mengaktifkan otak prefrontal cortex kita, otak berpikir kita, supaya si otak emosinya itu lebih terkontrol. Karena ketika kita lagi emosional,
otak amigdalanya itu aktif, sedangkan ini saya coba simplify, saya coba sederhanakan. Otak prefrontal cortex itu